Seperti apa rasanya hidup di RMS Lusitania saat detik-detik terakhir sebelum ditenggelamkan? Kamu sedang makan siang, daging sapi panggang dengan saus anggur merah, roti putih yang masih hangat, taplak linen bersih yang dicuci setiap pagi oleh steward yang tidak pernah kamu tahu namanya. Di luar jendela bundar di sisi mejamu, Samudra Atlantik berwarna abu-abu kehijauan, datar, dan tampak tidak berbahaya. Kamu sudah di atas kapal ini 4 hari. Kamu sudah lupa bahwa kamu sedang di tengah lautan. Lalu, lantai di bawahmu berguncang. Badai terasa seperti kapal yang mabuk, lambat, berirama. Ini dentuman dari bawah, dari perut kapal. Seperti sesuatu yang sangat besar dan sangat berat, baru saja jatuh di ruang bawah tanah gedung yang kamu duduki. Sedetik kemudian, ledakan kedua, lebih keras, lebih dalam. Asap hitam membubung dari ujung depan kapal yang bisa kamu lihat dari jendela. Gelas wine di depanmu bergeser ke kanan. Sendok di atas piring bergeser ke kanan. Tubuhmu bergeser ke kanan. Seluruh ruang makan bergeser ke kanan. Dan kapal tidak kembali horizontal. Kamu sedang 18 km dari pantai selatan Irlandia. Kapal ini panjangnya 240 meter dan beratnya 32.000 ton. Dan ia akan tenggelam dalam 18 menit. Titanic butuh hampir 3 jam. Lusitania butuh 18 menit. Selisih waktu itu bukan sekedar angka. Ia adalah perbedaan antara sempat berpamitan dan tidak sempat berteriak. Water! It's coming in! We have to get out of here! Hari ini kita masuk ke dalam kapal itu. Untuk memahami mengapa Lusitania ada, kita harus mundur ke awal abad ke-20. Kita harus memahami satu hal, bahwa bagi Inggris, mendominasi lautan bukan sekadar urusan bisnis. Itu urusan identitas nasional. Dan Jerman baru saja mulai mengambil alih lautan itu. Jalur pelayaran transatlantik antara Eropa dan Amerika adalah jalur paling bergengsi dan paling menguntungkan di dunia perkapalan saat itu. Penumpang kelas 1 dari kedua benua, para taipan, bankir, bangsawan, dan politisi memilih kapal berdasarkan kecepatan dan kemewahan. Di awal 1900, dua perusahaan pelayaran Jerman, Hamburg America Line dan Norddeutscher Lloyd, memenangkan persaingan itu secara meyakinkan. Kapal-kapal mereka lebih baru, lebih cepat, dan lebih nyaman. Kapal Jerman Kaiser Wilhelm der Grosse bahkan merebut Blue Ribbon, penghargaan tidak resmi untuk kapal tercepat melintasi Atlantik dari tangan Inggris. Cunard Line, perusahaan pelayaran tertua Inggris yang berdiri sejak 1839, kehilangan penumpang kelas 1 ke Jerman secara konsisten setiap tahun. Ini memalukan, dan pemerintah Inggris menganggapnya berbahaya. Tahun 1902 membawa alarm baru. JP Morgan, bankir Amerika paling berkuasa saat itu, membeli White Star Line, pesaing utama Cunard, dan mengintegrasikannya ke dalam konglomerat pelayaran Amerika miliknya. Tiba-tiba, dua ancaman sekaligus. Jerman mendominasi dari utara, Amerika mulai masuk dari barat. Pemerintah Inggris memutuskan turun tangan. Mereka menawarkan Cunard kesepakatan yang tidak bisa ditolak. Pinjaman 2,6 juta pound sterling tanpa bunga, plus subsidi tahunan 150.000 pound. Sebagai imbalannya, dua kapal yang dibangun harus memenuhi spesifikasi teknis militer tertentu. Kecepatan minimum 24 knot agar bisa melarikan diri dari atau mengejar kapal perang, lambung yang bisa dimodifikasi menjadi kapal penjelajah dalam waktu singkat, dan satu hal lagi yang tidak masuk dalam brosur pemasaran manapun. Ruang kargo di lambung bawah harus bisa menyimpan amunisi dan material perang. Cunard setuju. Dua kapal super akan dibangun, Lusitania dan saudarinya, Mauretania. Lusitania dibangun di galangan kapal John Brown & Co. di Clydebank, Skotlandia. Kontrak ditandatangani tahun 1904. Pekerjanya mencapai ribuan orang. Baja datang dari seluruh penjuru Inggris. Ini proyek konstruksi terbesar yang pernah ada di Skotlandia dan mungkin di seluruh Inggris. Ukurannya membuat insinyur era itu berdebat. Panjang 240 meter, lebar 26,5 meter, bobot mati hampir 32.000 ton. Untuk memberikan gambaran, Big Ben tingginya 96 meter. Lusitania 2,5 kali panjang Big Ben dibaringkan horizontal di atas air. Lusitania diluncurkan 7 Juni 1906. Lady Inverclyde menggores botol champagne ke lambungnya. Ribuan orang memadati tepi sungai Clyde bersorak ketika lambung baja itu perlahan meluncur ke air. Uji coba laut rampung 1907. Hasilnya melampaui semua ekspektasi. Kapal itu siap. Yang tidak siap adalah dunia 7 tahun kemudian.
Tugas pertama desainer Lusitania adalah membuat penumpang lupa bahwa mereka sedang di tengah samudra. Dan mereka berhasil. Ruang makan kelas 1, Grand Saloon, dirancang dalam gaya Louis XVI Prancis. Langit-langitnya berkubah, dihiasi ukiran dan lampu gantung kristal. Dinding panel mahoni dipoles setiap hari hingga bisa dipakai bercermin. Ada bunga segar di setiap meja, diganti setiap hari, didatangkan dari London sebelum kapal berangkat. Mejanya ditutupi linen Irlandia putih. Piringnya porselen Inggris. Gelasnya kristal Bohemia. Kabin kelas 1 punya kasur dengan per spiral, bukan dipan kapal biasa. Kamar mandi pribadi dengan air panas yang mengalir. Furniture berat dari kayu walnut yang disekrup ke lantai, agar tidak bergeser saat kapal bergoyang. Tapi dilapisi rapi sehingga terlihat persis seperti kamar hotel di London. Fasilitas lain yang belum pernah ada di kapal manapun sebelumnya, kolam renang tertutup di geladak bawah, perpustakaan dengan ribuan judul buku, ruang merokok khusus dengan panel kulit dan lampu redup, veranda kafe di dek atas dengan kursi rotan dan pemandangan samudra, dan 4 lift listrik, pertama kalinya di kapal penumpang transatlantik. Kelas 2 Lusitania adalah cerita tersendiri. Standarnya setara dengan kelas 1 kapal pelayaran biasa. Ruang makannya punya steward pribadi dan menu 4 giliran. Kabinnya punya jendela sungguhan, bukan lubang ventilasi. Kelas 3, yang biasanya berarti palka pengap penuh emigran yang berjejalan, di Lusitania berarti kamar tidur bertingkat yang layak, ruang makan bersama dengan meja dan kursi, dan toilet yang berfungsi dengan baik. Pemisahan fisik antar kelas dijaga ketat melalui pintu-pintu terkunci dan tangga terpisah. Tapi setidaknya kelas 3 diperlakukan seperti manusia. Jantung kapal ini ada di bawah semua kemewahan itu. 4 turbin uap Parsons, teknologi mesin kapal paling mutakhir di zamannya, menghasilkan total 68.000 tenaga kuda. 4 propeller besar. Pada kecepatan penuh, getarannya bisa dirasakan di geladak paling atas, berdesir halus di bawah telapak kaki. Kecepatan jelajahnya 25 knot, sekitar 46 km per jam di atas air. Penyeberangan New York ke Liverpool dalam 4 hari 19 jam, rekor dunia. Pelayaran perdana Oktober 1907, Lusitania merebut Blue Ribbon dari Jerman. Koran-koran London merayakannya seperti kemenangan Piala Dunia. Inggris kembali menjadi Raja Atlantik. 4 cerobong asap ikonik menjulang dari badan kapal. 3 diantaranya benar-benar fungsional. Yang keempat adalah dekorasi. Dipasang semata untuk kesan simetri dan kemegahan. Penumpang yang membayar 150 pound untuk tiket kelas 1 tidak perlu tahu detail semacam itu. Ada detail lain yang juga tidak perlu mereka tahu. Sekat kedap air Lusitania ada, tapi tidak dirancang untuk skenario di mana lambung kanan tertorpedo dan air masuk dengan kecepatan dan tekanan yang tidak pernah diantisipasi. Sistem sekoci kapasitasnya cukup untuk semua orang di atas kapal. Tapi asumsi desainnya adalah kapal tenggelam perlahan dalam posisi horizontal. Dan ruang kargo di lambung bawah terletak tepat di area yang paling rentan terhadap torpedo yang datang dari sudut tertentu di bawah garis air. Lusitania adalah kapal yang paling indah dan paling cepat di dunia. Dan beberapa desain yang membuatnya indah akan ikut membunuh penumpangnya 8 tahun kemudian. Antara 1907 dan 1914, Lusitania melakukan 202 penyeberangan transatlantik. Itu 7 tahun di puncak dunia. Penumpangnya adalah orang-orang yang nama keluarganya ada di koran. William Howard Taft, Presiden Amerika ke-27, menaikinya. Alfred Gwynne Vanderbilt, pewaris kekayaan keluarga Vanderbilt yang nilainya mungkin mencapai $50 juta saat itu, adalah penumpang tetap. Elbert Hubbard, penulis dan filsuf Amerika yang esainya dibaca jutaan orang, menjadikan Lusitania kapal favoritnya. Seniman, bankir, diplomat, dan semua orang yang ingin diketahui bahwa mereka punya uang dan cita rasa yang baik memesan tiket di kapal ini. Namun, Agustus 1914 mengubah segalanya. Perang Dunia Pertama pecah. Mauretania, saudari Lusitania, langsung direkrut militer Inggris sebagai kapal rumah sakit dan kemudian kapal pengangkut pasukan. Lusitania tetap beroperasi sebagai kapal penumpang.
Keputusan ini sendiri sudah diperdebatkan di dalam Cunard dan pemerintah Inggris sejak awal perang, tapi rute transatlantik terlalu menguntungkan untuk dihentikan. Dan ada argumen bahwa membiarkan kapal besar seperti Lusitania tetap berlayar memberi sinyal bahwa Inggris tidak takut. Tapi muatannya berubah diam-diam. Manifest kargo Lusitania mulai mencantumkan hal-hal yang tidak ada di pelayaran damai. Selongsong peluru, komponen amunisi, barang-barang yang dicantumkan dengan nama-nama yang teknis dan tidak langsung mengungkapkan isinya kepada siapapun yang membaca manifest tanpa pengetahuan khusus. Kontrak-kontrak pengiriman untuk Kementerian Perang Inggris ditandatangani dan dieksekusi melalui manifest yang sama dengan koper-koper kelas 1. Februari 1915, pemerintah Jerman mengumumkan zona perang di perairan sekitar Kepulauan Inggris. Setiap kapal di zona itu dinyatakan sebagai target militer yang sah, termasuk kapal berbendera netral yang dianggap membawa material untuk Inggris. Dan kemudian, 5 Mei 1915, pemerintah Jerman melakukan sesuatu yang tidak biasa. Mereka membayar iklan di 50 koran Amerika, termasuk New York Times. Isinya peringatan resmi. Warga negara yang berencana berlayar di zona perang melakukannya dengan risiko pribadi mereka sendiri. Iklan itu dipasang tepat bersebelahan di halaman yang sama dengan iklan Cunard untuk pelayaran Lusitania hari itu. Banyak calon penumpang membaca iklan itu, sebagian membatalkan tiket, sebagian menelpon agen perjalanan mereka dan bertanya apakah ini serius. Sebagian hanya menaikkan bahu dan memesan meja makan untuk hari pertama perjalanan. Alfred Vanderbilt membatalkan pemesanannya, lalu memesan ulang. Seorang teman mengiriminya telegram peringatan, kapal selam mungkin mengincarmu. Vanderbilt menyimpang telegram itu dan tetap naik ke kapal. Total penumpang dan awak yang naik ke Lusitania pagi 1 Mei 1915 di pelabuhan New York 1959 jiwa, 1.265 penumpang, 694 awak. Di antara penumpang ada 139 anak-anak dan 35 bayi. Kapten William Turner, veteran pelaut dengan 43 tahun pengalaman, menerima peringatan dari Admiralty Inggris tentang aktivitas kapal selam Jerman di lepas pantai selatan Irlandia. Ia tidak mendapat pendamping kapal perang. Ia berlayar sendirian dengan instruksi untuk menghindari jalur yang dapat diprediksi dan menjaga kecepatan tinggi. U-20 berangkat dari pelabuhan Jerman beberapa hari sebelumnya. Di bawah komando Kapiten Leutnant Walter Schwieger, U-20 sudah menenggelamkan 2 kapal dalam perjalanannya. Pada pagi 7 Mei, kabut tebal menyelimuti Selat St. George di lepas pantai selatan Irlandia. Turner memutuskan berbelok lebih dekat ke pantai untuk navigasi yang lebih aman dan lebih akurat. Keputusan itu membawa Lusitania tepat ke jalur yang sedang dilewati U-20. Pukul 13.20, seorang perawit di periskop U-20 melihat 4 cerobong asap di cakrawala. Schwieger memerintahkan kapal selam bergerak mendekat di bawah air. Pukul 14.09, torpedo pertama dan satu-satunya ditembakkan dari jarak 700 meter. Dalam log hariannya, Schwieger menulis dengan singkat dan dingin. Ia mencatat kapal besar, ia mencatat target yang bagus. Ia tidak menembakkan torpedo kedua. 1 sudah cukup. Sekarang kita masuk ke dalam kapal. Pukul 14.09, 7 Mei 1915. Torpedo menghantam lambung kanan Lusitania di bawah anjungan, tepat di daerah ruang kargo depan. Suaranya tidak seperti yang kamu bayangkan dari film perang, bukan ledakan keras yang mengguncang langit. Kesaksian dari puluhan penyintas menggambarkan hal yang hampir identik. Dentuman dalam, teredam, seperti sesuatu yang sangat berat jatuh di ruangan paling bawah dari tempat mereka berdiri. 2 detik kemudian, ledakan kedua terjadi, lebih besar dan lebih keras dari yang pertama. Asap hitam tebal menyembur dari ujung depan kapal. Kapal langsung miring ke kanan dengan kecepatan yang tidak pernah dilatih oleh siapapun di atas kapal itu untuk dihadapi. Sumber ledakan kedua ini masih diperdebatkan para sejarawan sampai hari ini. Kargo amunisi di ruang bawah, uap dari ketel yang pecah, debu batu bara di ruang penyimpanan bahan bakar yang tersulut. Setiap teori punya pendukungnya, dan tidak ada yang cukup bukti untuk menutup perdebatan secara definitif. Yang kita tahu pasti, ledakan kedua itulah yang mempercepat segalanya menjadi malapetaka. Di ruang makan kelas 1, piring-piring bergeser ke satu sisi. Gelas kristal jatuh dan pecah.
Beberapa penumpang yang sedang berdiri terpelanting ke dinding. Steward yang sedang membawa baki kehilangan keseimbangan dan tersungkur. Dan kemudian, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Sejumlah besar kesaksian penyintas menyebut fenomena yang sama. Di menit-menit pertama, orang-orang hanya berdiri, memegang sandaran kursi, memegang tiang, menunggu kapal kembali tegak seperti seharusnya ketika kapal bergoyang di badai. Otak manusia tidak dirancang untuk memproses bahwa kapal seberat 32.000 ton bisa miring secepat ini dan tidak kembali. Naluri pertama adalah menunggu. Ini pasti sementara. Ini pasti akan berhenti. Kapal tidak berhenti miring. Di ruang mesin, jauh di bawah geladak penumpang, kru menghadapi kekacauan yang berbeda dimensinya. Pipa uap pecah, air panas menyembur dari retakan di dinding, generator utama kehilangan daya, lampu-lampu di seluruh kapal mati sebentar, menyala redup, mati lagi. Di lorong-lorong kelas 3 yang ada di geladak bawah, kegelapan tiba-tiba menjadi masalah yang sangat nyata bagi orang-orang yang tidak hafal jalan keluar. Kemiringan kapal adalah musuh dari semua rencana penyelamatan yang ada. Lusitania punya 48 skoci. Di atas kertas, kapasitas totalnya cukup untuk semua orang di atas kapal. Tapi desain sistem skoci itu mengasumsikan satu hal yang tidak terpenuhi. Kapal dalam posisi kurang lebih horizontal saat diturunkan. Skoci di sisi kiri, sisi yang terangkat karena kapal miring ke kanan, berayun jauh dari lambung. Tali-talinya menjadi terlalu panjang untuk dikelola. Ketika diturunkan, mereka berayun kembali dan menghantam lambung kapal di bawah, tumpah dan membuang penumpang yang sudah di dalamnya ke air. Skoci di sisi kanan, sisi yang miring ke air, masalahnya terbalik. Kapal yang miring membuat lambung sisi kanan mendekati permukaan air, dan ketika skoci diturunkan, sisi lambung kapal sendiri yang menghalangi. Skoci menghantam baja, terbalik, atau terjepit. Dari 48 skoci yang dimiliki Lusitania, hanya 6 yang berhasil diturunkan dengan benar dan berfungsi. Sisanya hancur, terbalik, atau tidak bisa dioperasikan. Kru Lusitania bekerja sekeras yang mereka bisa. Mereka bukan orang-orang yang tidak terlatih, tapi pelatihan mereka tidak pernah mencakup skenario ini. Tidak ada yang melatihnya. Tidak ada prosedur untuk kapal yang miring 15 derajat dalam 3 menit dan terus miring. Penumpang yang tidak mendapat tempat di skoci beralih ke sabuk pelampung. Sabuk pelampung tahun 1915 berbeda dari yang kita kenal sekarang. Bentuknya seperti bantalan besar yang dipakai di pinggang dan diikat di depan dada, bukan rompi yang memeluk tubuh dari segala sisi. Rancangannya untuk mempertahankan kepala orang di atas air saat tubuh sudah tidak bertenaga. Tapi ini hanya bekerja jika dipakai dengan benar. Banyak penumpang yang tidak tahu caranya. Ada yang memakainya terbalik, dengan bantalan di punggung bukan di dada. Ada yang memakainya di atas mantel tebal musim dingin yang mereka pakai karena udara laut bulan Mei masih dingin. Sehingga ketika masuk air, mantel yang basah menarik mereka ke bawah, sementara sabuk pelampung tidak cukup kuat melawan bobot itu. Ada yang mengikat talinya terlalu kencang, sehingga tidak bisa bernapas dengan baik di dalam air. Yang paling menyedihkan, sabuk pelampung yang dipakai terbalik. Pada orang yang tidak sadarkan diri di air, akan membalik tubuh sehingga kepala berada di bawah permukaan dan kaki di atas. Penyintas kemudian bercerita, melihat mayat-mayat mengapung dengan posisi seperti itu. Sabuk pelampungnya bekerja sempurna, hanya saja terbalik. Suhu air Atlantik di lepas pantai selatan Irlandia pada 7 Mei 1915, 11 derajat Celcius. Pada suhu itu, otot tangan dan kaki kehilangan koordinasi halus dalam 10-15 menit. Kemampuan berenang menurun drastis. Kehilangan kesadaran bisa terjadi dalam 30-60 menit. Bagi orang tua, anak-anak kecil atau siapapun yang sudah kelelahan saat masuk air, waktunya jauh lebih singkat. Alfred Vanderbilt terlihat di dek saat menit-menit terakhir. Ia tidak bisa berenang. Ini fakta yang diketahui orang-orang di sekitarnya. Kesaksian penyintas dikumpulkan dalam minggu-minggu setelah bencana menggambarkan hal yang sama. Vanderbilt melepaskan sabuk pelampungnya dan memberikannya kepada seorang perempuan muda yang berdiri di dekatnya sambil menggendong bayi. Ia tidak punya satupun untuk dirinya sendiri. Tubuhnya tidak pernah ditemukan. Di lorong-lorong geladak bawah,
Orang-orang yang berhasil naik ke geladak atas mendapati dek sudah miring terlalu jauh untuk bisa berdiri tegak. Mereka merayap, mereka berpegangan pada rel, pada tali, pada lengan orang lain. Air sudah mulai naik dari ujung depan kapal yang lebih dalam. Beberapa penyintas kemudian menggambarkan keheningan yang aneh di momen-momen paling akhir. Bukan teriakan, bukan tangis, keheningan lagi. Orang-orang yang berdiri di railing memandang air yang semakin dekat, tidak berteriak. Mereka hanya berdiri. Pukul 14.27, 18 menit setelah torpedo menghantam, Lusitania menghilang di bawah permukaan. Buritan, bagian belakang kapal, terangkat sebentar ke udara karena ujung depan sudah lebih dalam. Lalu, ia pun turun. Yang tersisa di permukaan adalah ribuan puing, barang-barang mewah yang mengapung, kursi-kursi kayu, potongan-potongan taplak meja, koper yang terbuka dan isinya berceceran, dan ratusan kepala manusia di antara semua itu. Kapal-kapal penyelamatan dari Queenstown, Irlandia baru tiba 1,5 jam kemudian. 1.198 orang meninggal, 761 selamat. Dari 139 anak-anak di atas kapal, 94 meninggal. Dari 35 bayi, 31 meninggal. Over here! Help us! They see us! Hurry! Berita tenggelamnya Lusitania sampai ke New York lewat telegraf pada sore 7 Mei 1915. Koran-koran mencetak edisi khusus. Di depan kantor-kantor koran di Manhattan, kerumunan berdiri membaca buletin yang ditempel di kaca jendela. 128 warga negara Amerika ada di dalam daftar korban. Di Washington, Presiden Woodrow Wilson menghadapi tekanan yang tidak pernah ia hadapi sebelumnya. Wilson sedang berjuang keras mempertahankan netralitas Amerika dalam perang yang menurutnya bukan urusan Amerika. Slogan kampanye pemilihannya yang baru setahun lalu adalah, "Ia yang menjaga Amerika dari perang." Setelah Lusitania, mempertahankan posisi itu terasa seperti berdiri di atas es yang semakin tipis. Ia mengirimkan 3 nota diplomatik keras ke Berlin, satu persatu, dengan interval beberapa minggu. Isinya meminta pertanggungjawaban dan jaminan bahwa ini tidak akan terjadi lagi. Di jalanan kota-kota Amerika, poster dan pamflet mulai bermunculan. Foto Lusitania yang tenggelam, daftar nama warga Amerika yang meninggal, dan di bagian bawah, pertanyaan yang dicetak besar. Tapi Amerika tidak langsung masuk perang. Wilson masih menahan diri, dan tekanan domestik dari warga yang tidak mau anak-anak mereka dikirim ke Eropa masih sangat kuat. Jerman, merespons tekanan diplomatik, mengeluarkan Arabic Pledge pada Agustus 1915, berjanji tidak akan menyerang kapal penumpang tanpa peringatan. Sussex Pledge yang lebih kuat menyusul pada Mei 1916. Selama hampir 2 tahun, Jerman menahan diri. Februari 1917, Jerman mencabut semua janji itu dan mengumumkan kembali perang kapal selam tak terbatas. Kalkulasinya, mereka bisa memblokade Inggris secara ekonomi dan memenangkan perang sebelum Amerika sempat mempersiapkan diri secara militer. Kalkulasi itu salah. April 1917, Amerika menyatakan perang. Lusitania ada dalam rantai sebab akibat yang panjang dan berliku, yang membawa Amerika ke parit-parit Prancis. Pemerintah Inggris merahasiakan manifest kargo lengkap Lusitania selama beberapa dekade setelah perang. Dokumen-dokumen dibuka secara bertahap, sedikit demi sedikit, selama puluhan tahun. Yang akhirnya terkonfirmasi dari dokumen-dokumen itu, 173 ton amunisi, 4,2 juta selongsong peluru kaliber kecil, 1.248 casing bahan peledak, material perang lain yang masuk dalam berbagai kategori yang dirancang agar tidak mudah dikenali di manifest. Ini membuka pertanyaan tidak nyaman dan tidak pernah terjawab secara memuaskan. Pertama, apakah ini membuat serangan Jerman sah secara hukum perang? Jerman berargumen bahwa Lusitania adalah kapal perang yang menyamar, membawa amunisi untuk musuh dan karenanya target yang sah. Inggris dan mayoritas sejarawan berargumen bahwa keberadaan kargo militer tidak pernah membatalkan perlindungan hukum laut yang berlaku untuk kapal penumpang sipil yang membawa warga sipil, termasuk anak-anak dan bayi. Kedua, yang lebih mengganggu, apakah Cunard dan pemerintah Inggris secara etis bertanggung jawab atas kematian 1.198 orang itu? Mereka tahu ada zona perang. Mereka tahu Jerman sudah mengumumkan ancaman. Mereka memasang iklan di koran yang bersebelahan dengan iklan peringatan Jerman. Dan mereka tetap memuat amunisi ke kapal yang penuh penumpang sipil, termasuk anak-anak dan bayi,
lalu mengirimkannya berlayar tanpa pengawalan. Tidak ada yang pernah diadili karena ini. Tidak ada penyelidikan publik yang cukup dalam. Inggris menang perang, dan yang menang tidak banyak mengusut kesalahan sendiri. Bangkai Lusitania berbaring 93 meter di bawah permukaan, 18 km selatan kepala Kinsale, Irlandia. Kondisinya jauh lebih rusak dari Titanic. Lusitania tenggelam dengan kecepatan tinggi dan menghantam dasar laut dengan keras, miring ke kanan. Bertahun-tahun tekanan air, arus bawah laut, dan penyelaman komersial yang tidak hati-hati telah meruntuhkan sebagian besar struktur interiornya. Berbeda dari Titanic yang dilindungi ketat oleh hukum internasional, bangkai Lusitania selama beberapa dekade bisa diakses dan diangkat barang-barangnya oleh siapapun yang punya kapal selam dan uang. Pemerintah Irlandia akhirnya memberikan perlindungan hukum pada area tersebut, tapi kerusakannya sudah terjadi. Ekspedisi bawah laut yang dilakukan dalam beberapa dekade terakhir menemukan amunisi di ruang kargo. Ini mengonfirmasi secara fisik apa yang selama puluhan tahun hanya bisa diperdebatkan dari dokumen. Di dalam kapal yang tenggelam bersama 1.198 orang itu memang ada peluru. Di pemakaman Cobb, Irlandia, 148 korban Lusitania dimakamkan berdampingan. Sebagian besar nisan tidak mencantumkan nama, hanya tanggal. Lusitania mengajarkan sesuatu yang tidak nyaman tentang bencana besar. Bencana besar hampir tidak pernah lahir dari satu keputusan buruk yang jelas dan mudah diidentifikasi. Ia lahir dari rantai panjang keputusan yang masing-masing tampak masuk akal pada saat diambil. Tetap berlayar meski ada perang, membawa amunisi untuk menutup biaya operasional, berlayar tanpa pengawalan karena kapal perang dibutuhkan di tempat lain, berbelok lebih dekat ke pantai untuk navigasi yang lebih baik, satu torpedo, 18 menit, 1.198 nama. Yang tersisa sekarang hanyalah besi yang berkarat di 93 meter kedalaman, perdebatan yang belum selesai tentang siapa yang seharusnya menanggung tanggung jawabnya, dan nisan-nisan di Cobb yang hanya mencantumkan tanggal. Itu tadi video gue untuk hari ini. Kalau lo nemu sesuatu yang penting di sini, subscribe ke Kopral Gondrong. Karena sejarah paling berat bukan yang terjadi di meja perundingan, tapi yang terjadi di 18 menit ketika semua keputusan sudah terlambat untuk diubah. Sampai video berikutnya.